Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah. Ya, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan bapak-bapak di sini ya. Setelah sebulan yang lalu kita tidak berjumpa. Alhamdulillah kita masih dipertemukan ya, walaupun sebulan sekali ya. Alhamdulillah itu sebuah kenikmatan di tempat yang terbaik, dalam keadaan yang baik ya, dalam suasana yang baik juga. Jadi itu sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Alhamdulillah kita hari ini masuk kepada surat yang baru, yaitu surat Al-A'la. Surat Al-A'la atau Sabbihisma ya. Nah, insyaallah semuanya pada hafal insyaallah, karena para imam itu kalau ketika khutbah ketika Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha, semuanya hampir rata-rata membaca surat ini. Harusnya ketika rakaat pertama itu membaca Al-A'la, harusnya rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah. Ya. Kalau seandainya dia hanya membaca Al-A'la saja, maka sunnahnya hilang. Jadi sunnah itu sunnah yang pada saat itu mengikat. Jadi tidak dapat pahala sunnahnya. Kalau hanya membaca satu rakaat di rakaat pertama saja surat Al-A'la. Makanya kalau kita menjadi imam, ya, kita kalau rakaat pertama itu membaca Al-A'la, maka rakaat kedua harus membaca Al-Ghasyiyah. Jadi dapat sunnahnya. Tapi sunnah juga ya. Kita masuk kepada ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, diawali dengan kata sabbih. Bertasbihlah. Isma rabbikal a'la. Dengan nama Tuhanmu yang tinggi. Jadi bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang tinggi. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala? Beliau mengatakan yakni nazihillah, sucikan. Nazihillah an kulli ma la yaliq bi jalalihi wa 'azamatihi. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dari setiap keagungannya atau ketinggiannya, kemuliaannya. Fa inna tasbih yakni at-tanzih. Jadi makna tasbih di situ adalah tanzih, yaitu menjauhkan. Tanzih. Jadi makna di situ adalah menjauhkan. Idza qulta subhanallah, jika kita seandainya mengucapkan subhanallah, yakni annani unassihallah an kulli su'. Maknanya adalah kita itu mensucikan Allah dari semua sesuatu yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna tasbih di situ Pak adalah makna di mana kita itu mensucikan Allah dari segala sesuatu yang buruk. Makanya ketika kita itu melihat sesuatu yang buruk, ya, memang di sini ada perbedaan pendapat para ulama ya. Ketika kita itu melihat sesuatu yang buruk, kita ucapkan subhanallah. Ketika kita melihat sesuatu yang baik, kita ucapkan masya Allah. Ada yang sebaliknya, yang mengatakan masya Allah ketika mengucapkan yang buruk, ada yang subhanallah ketika melihat sesuatu yang baik. Baiklah. Tapi karena di sini kita mempelajari tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, maka ketika kita itu melihat sesuatu yang buruk, maka kita dianjurkan atau disunahkan membaca subhanallah. Kenapa? Karena misal kita melihat sesuatu yang buruk, kita melihat dosa. Oh, orang tersebut korupsi. Kita ucapkan subhanallah. Kenapa kita ucapkan subhanallah? Supaya Allah itu secara tidak langsung kita mengatakan Allah itu terbebas dari korupsi. Ketika kita itu melihat maksiat yang lainnya seperti zina, riba, kemudian menipu, kemudian syirik, kita ucapkan subhanallah. Secara tidak langsung kita menyatakan bahwasannya Allah itu suci
terhadap syirik, terhadap riba, terhadap zina secara tidak langsung. Ketika kita mengucapkan subhanallah. Makanya ketika kita itu melakukan sesuatu yang buruk, ucapkan subhanallah. Karena disitulah kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tuh. Dimanapun kita berada, ya, ucapkanlah subhanallah. Itu makna dari sabih, ya. Bertasbihlah. Kemudian isma rabbikal a'la. Isma rabbikal a'la. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala? Qala ba'dul mufassirin inna qawlahu isma rabbika ya'ni musamma rabbika li'anna tasbih laisa lil ismi bal lillahi nafsuhu. Ya. Walakin as-sahih anna ma'naha sabbih rabbaka dzakiran ismahu ya'ni la tusabbihahu bil qalbi faqat bal sabbihhu bil qalbi wal lisan. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasannya makna dari isma rabbikal a'la, nama Allah yang, nama Tuhanmu yang tinggi. Kata beliau rahimahullah ta'ala bahwasannya bertasbihlah kamu menyebut nama Tuhanmu bukan hanya dengan cara di hati, dalam hati bukan, tapi harus diucapkan dengan lisan. Makanya tadi diucapkan langsung subhanallah. Itu maknanya ya, isma rabbikal a'la. Kemudian makna a'la sendiri, apa kata beliau? Minal ulu, tinggi. Ulu. Ulu itu artinya tinggi. Ya, tinggi. Makna dari ulu ada dua sifat, ada dua jenis maksudnya. Pertama, ulu wal sifat. Ulu wal sifat wa ulu wal zat. Tinggi secara sifat dan tinggi secara zat. Amma uluwus sifat fa innahu akmalu sifati lillah. Adapun makna dari tinggi secara sifat artinya Allah itu maha sempurna sifatnya. Qala Allah Ta'ala walillahil mathalul a'la. Dan milik Allah lah perumpamaan yang tinggi. Ya, jadi Allah itu mempunyai sifat yang tinggi. Tinggi. Artinya apa? Kita ini secara tidak langsung rendah. Secara tidak langsung kita rendah. Makanya pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita itu tidak ada apa-apanya karena kita rendah. Sementara sifat Allah tinggi. Sifat Allah tinggi. Ya, tinggi sekali. Kemudian sifat secara zat adalah Allah berada di atas langit atau arsy. Jadi dua makna tinggi. Pertama sifat secara makna tinggi secara sifat dan tinggi secara zat. Zat Allah ada di atas langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu berada di tinggi di atas arsy, ya. Nah, itu Pak ya. Nah, maka dari itu ya, kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu merasa rendah diri, rendah hati. Tawadhu, tidak boleh sombong dan tidak ada apa-apanya kita ini. Jangan merasa kita itu sudah melakukan sesuatu yang wow. Itu merasa usaha tidak mengkhianati hasil. Itu adalah perkataan sombong. Kenapa saya bilang perkataan sombong? Karena seolah-olah dia itu hasil jeripayah dia itu dari usaha dia. Hasil dia itu karena usahanya. Itu perkataan sombong. Kenapa kita itu disuruh atau dianjurkan ketika mendapatkan sebuah nikmat, kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah? Karena segala pemberian itu dari Allah. Makanya yang kita harus puji adalah Allah. Makanya kalau seandainya ada orang yang memuji kita, ucapkan alhamdulillah. Hadza bi ni'mati tatim. Ucapkan segala pujian itu hanya milik Allah. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya kalau kita merasa rendah hati, insya Allah kita tidak akan pernah ada terbetik sombong. Semuanya kita gantungkan kepada Allah. Ketika ingin ceramah kita bismillah, ketika ingin pergi ke kantor bismillah, ketika kita ingin pergi kemanapun bismillah, ketika ingin melakukan sesuatu bismillah, karena kita gantungkan kepada Allah. Kalau seandainya tidak dapat, alhamdulillah, ala kulli hal, ya.
Indonesia saja detik-detik terakhir itu, Indonesia detik-detik terakhir, mereka sudah melakukan sekuat tenaga sampai main ke 99 gol lawan. Semua atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya orang itu tidak menggantungkan dirinya kepada menggantungkan usaha pada dirinya, dia tidak akan kecewa. Oke lah kecewa, oke enggak masalah, itu adalah fitrah kecewa itu, fitrah. Tapi apakah kita harus larut terus dalam kekecewaan? Tidak boleh. Ada orang ketika melihat Indonesia seri langsung ya, nak bocor TV-nya lah, untuk seri, jangan kalah. Ya. Jadi biasa saja. Kenapa? Karena tadi ya, menggantungkan sesuatu kepada kemampuan. Sehingga kalau kemampuan tersebut tidak sesuai dengan harapan, dia akan kecewa. Seperti itu. Ya. Makanya jangan pernah menggantungkan usaha kita pada diri kita sendiri, jangan. Tapi gantungkan sepenuhnya kepada Allah dan dengan diri kita sendiri juga. Ya, seperti itu. Kita balik ke ayat yang berikutnya. Seperti itu ya. Itu makna. Makanya kita harus pahami makna al-a'la, tinggi tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqa fasawwa." Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, kemudian menyempurnakan makhluk tersebut, bentuk makhluk tersebut. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala sampai menantang. Kata beliau apa? Wa huwa mathalun 'azimun kullul ladzina tad'u min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu law yajtama'u jami'ul aliha allati ta'budu min dunillah wa jami'us salatin wa jami'ur ru'asa wa jami'ul muhandisin ala an yakhluqu dhubaban wahidan mastata'u ila dzalika sabilan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dan menantang, kalau seandainya ada orang yang menyembah selain Allah tadi, ada orang musyrikin atau ada orang kafir, ya, mereka itu menciptakan seekor lalat, ya, walaupun dia kumpulkan Tuhan-Tuhan mereka, dia kumpulkan para insinyur, dia kumpulkan para sultan, dia kumpulkan para pemimpin untuk membuat satu ekor lalat, mastata'u ila dzalika sabila, tidak akan pernah bisa selain satu ekor lalat. Makanya ayat yang berbunyi alladzi khalaqa fasawwa, yang maknanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya, kemudian Allah menyempurnakan makhluknya. Di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan walladzi qaddara fahada. Setelah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya dan menyempurnakan makhluknya, beliau Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan kadar-kadar kemampuan dari setiap makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk. Lalat mempunyai kemampuan terbang, ya. Kemudian lebah terbang, manusia tidak bisa terbang. Semua mempunyai kemampuannya masing-masing. Ya. Allah tetapkan kadar-kadar kemampuan pada setiap makhluknya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna atau yang sebaik-baiknya, ya. Artinya manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ya. Fahada, Allah beri petunjuk. Makanya fahada di situ maknanya adalah Allah beritahu caranya nih. Bagaimana caranya terbang kalau manusia, bagaimana caranya berjalan, bagaimana caranya dan aktivitas yang lainnya itu. Allah beri petunjuk, Allah kasih penjelasan. Ya, Allah kasih penjelasan, ya. Itu Pak. Jadi Allah itu bukan hanya menciptakan makhluknya, tapi Allah menyempurnakan makhluknya serta Allah berikan hidayah. Makanya di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bukan hanya mengatakan memberikan petunjuk
bagaimana caranya berjalan, bagaimana caranya itu melihat ataupun yang lainnya, tapi Allah berikan petunjuk berupa hidayah. Hidayah. Makanya yang sudah kita pelajari, hidayah itu ada dua. Jadi memang ada beberapa ulama yang mengatakan hidayah ada 3, ada 4, ada yang 2, tapi yang saya tahu hanya 2. Yang saya mudah ingat itu 2. Yang pertama hidayah irsyad, dan yang kedua hidayah taufik. Hidayah irsyad adalah hidayah di mana kita itu mendapatkan ilmu, paham tentang sesuatu, terutama tentang agama, halal, haram, makruh, mubah, kemudian sunnah, kemudian dan lain sebagainya. Intinya paham tentang ilmu agama. Hidayah taufik adalah hidayah di mana kita itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Bukan hanya kita itu berilmu, tapi kita itu dituntun untuk mengamalkan ilmu tersebut. Makanya minta 2 hidayah ini, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Adapun kalau ingin mengambil pendapat yang lain dipersilahkan ya. Karena saya lebih condong kepada hidayah irsyad dan taufik karena pertama mudah dimengerti dan mudah dihafal juga ya, seperti itu. Nah, kemudian walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan yang hijau-hijau tadi Allah jadikan kering, hitam. Apa maknanya? Maknanya adalah ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita ini hidup di dunia pasti akan mati. Ketika rumput hijau, maknanya adalah kita itu sehat, gagah, remaja. Ketika remaja, gagah. Ketika usia keemasan, yang orang bilang kadang 17 tahun sampai 40 tahun, usia keemasan itu Pak. Nah, 40 tahun ke atas itu sudah usia tua. Makanya sampai ada doa yang kita dianjurkan untuk baca apa? Dalam surah Al-Ahqaf, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Itu doa khusus untuk bapak-bapak yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Sudah tanda-tanda tua. Ya. Nah, di ayat yang tadi yang saya bicarakan atau yang saya ucapkan tadi, faj'alahu ghutha'an ahwa, yang tumbuhan tadi hijau kemudian mengering, itu adalah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kita, manusia yang gagah kemudian akan layu, tua, kemudian meninggal. Makanya kita itu harus mempersiapkan amal kita. Dan saya herannya adalah ada orang yang sudah tua tapi masih nyalek, masih ngejar dunia. Sudah tua, saatnya beribadah banyak-banyak. Sudah, apa yang dicari? Sudah tua, 40 tahun ke atas, sudah. Memang biasanya kan kalau bapak-bapak yang sudah 50 tahun ke atas ya, kadang yang dibicarakan apa? Penyakit. Di mana rumah sakit recommended kan? Sakit ini lah, sakit itulah. Memang sudah masanya membicarakan penyakit. Masanya membicarakan penyakit. Karena kita sudah bersyukur Pak ya. Kita tuh baru bisa mengetahui nikmat bersyukur kalau kita pergi ke rumah sakit. Ada yang budak kecil, yang apa? Ya, pokoknya budak kecil itu gulanya tinggi sudah, masih kecil. Ada yang gagal ginjal lah, ada yang paru-paru lah, macam-macam kalau di rumah sakit. Itu kan di rumah sakit. Bapak-bapak yang di Talang Jawa itu, waduh, Talang Jawa itu di ranting Talang Jawa itu kalau tidak bicara politik, bicara penyakit. Jadi 2 topik utama. Kalau udah bicara politik, pasti bicara penyakit. 2 topik itu pasti tidak bakal hilang. Tapi kebanyakan politik Pak. Kalau sudah bicara politik, semuanya sudah seperti dokter semua.
doktoral, S3. Aduh, ya Allah. Baca sampai malam, kita tahajud, tidak selesai. Makanya kita itu boleh bicara politik, tapi jangan, ya, kita tahu waktu lah, seperti itu kan. Tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, "Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah." Ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, kami akan bacakan kepada engkau. Engkau di sini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. La tansa fala tansa. Engkau tidak akan lupa. Ya. Tapi bukan berarti nanti Nabi Muhammad itu lupa, tidak. Itu seumpama saja kalau lupa. Seumpama kalau lupa. Ya, pada nyatanya Nabi kita Muhammad SAW ketika diwahyukan kepada beliau melalui malaikat Jibril, beliau ya dengan kemampuan beliau yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mengingat setiap lafaz yang dibacakan oleh Jibril 30 juz. Padahal Nabi kita itu Pak ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi karena beliau diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Kami akan bacakan kepada engkau Muhammad, engkau tidak akan lupa, ya. Sehingga engkau tidak akan lupa illa ma sya'allah, kecuali atas kehendak dari Allah. Ya, saya langsung saja tafsirkan ya. Langsung terjemahkan saja. Ya, tadi Pak. Jadi Nabi kita itu mempunyai keistimewaan. Yang kita harus pahami adalah Nabi kita itu ummi. Salah satu dalil bahwa Nabi kita ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dalil yang lain adalah ya, yang sudah populer di surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Apa? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Jelas ummi. Ya. Nabi kita walaupun tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, tapi Nabi kita diberi karunia oleh Allah untuk hafal 30 juz, tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Ya, seperti itu. Kemudian ayat yang selanjutnya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui sesuatu yang jahr atau yang tampak. Ya, kemudian mengetahui juga sesuatu yang tersembunyi. Ya. Jadi Pak, Allah itu mengetahui isi hati kita, mengetahui isi hati kita. Ya. Makanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kami, ya, manusia, ya. Kemudian ketika manusia itu ya, berbisik-bisik, ya, mereka itu berbisik-bisik kepada diri mereka sendiri, ya. Mereka bisik-bisik itu, Allah tuh tahu. Allah tahu bisik-bisik. Apalagi dalam hati Allah tahu semuanya. Niat kita ikhlas atau tidak Allah semuanya tahu. Semua tahu. Ya. Riyalah, ingin dipuji, sum'alah, ingin terkenal. Kemudian ujublah, berbangga diri dengan kemampuan kita sendiri. Semuanya Allah tahu. Semuanya Allah tahu, yang dalam hati kita semua tahu. Ya. Hati kita itu akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhirat. Ya. Tapi ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya. Tapi bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, tapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat selanjutnya, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan segala urusan engkau Muhammad SAW. Ya, semuanya urusan Nabi Muhammad SAW itu, karena ini ayat ini diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW, maka Allah mudahkan urusan-urusan Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja. Ya, tapi apa kata beliau di sini? Siapa yang mentaati Allah, benar-benar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan juga urusan orang mukmin tersebut. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menukilkan ayat yang berbunyi, fa amma man a'ta wattaqa,
wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang memberikan hartanya, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membenarkan hari kiamat atau al-husna, fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian Allah akan mudahkan segala urusannya. Apa hubungan antara bersedekah dengan bertakwa? Apa hubungannya antara bersedekah dan bertakwa? Ada yang bisa jawab? Karena ada orang yang bersedekah, dia tidak bertakwa. Dia bersedekah karena ingin dipuji. Dia bersedekah karena ingin dilihat, ingin terkenal. Ada orang juga yang bersedekah tapi dia kafir. Makanya di sini Allah gandengkan orang yang memberikan hartanya dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia percaya hari kiamat, fasanuyassiruhu lil yusra, akan Allah mudahkan segala urusannya. Sama seperti ini Nabi kita Muhammad SAW, wa nuyassiruka lil yusra, semuanya Allah mudahkan. Luar biasa. Jadi itu Pak, hubungan antara sedekah dan orang yang bertakwa. Jadi orang yang bersedekah harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir in nafa'atid dzikra. Setelah Allah mudahkan segala urusan Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW, fadzakir in nafa'atid dzikra, maka berikanlah peringatan kepada umatmu wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau itu orang yang memberikan peringatan, ya. Peringatan itu, karena peringatan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, ya. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin? Yani dzakirin nas, ingatkan kepada manusia, ya. Dzakirhum bi ayatillah, ingatkan kepada manusia itu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan kepada mereka hari-hari tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya ingatkan, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Ihum, nasihati manusia tersebut. Inna fa'atil dzikra, karena memberi peringatan atau nasihat tersebut adalah sesuatu yang bermanfaat terutama untuk manusia tersebut. Ya, kalau seandainya Pak, kita sudah diberi peringatan, ya, kita diberi peringatan atau dinasihati oleh orang lain, ya, kemudian caranya juga baik dengan bicara yang sopan santun, caranya baik, ya, tapi kita masih sakit hati, maka bukan salah orang tersebut, tapi salah diri kita, ya. Kenapa kita itu tidak bisa menerima nasihat tersebut, ya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, ya, maka kita patut bersyukur, ya. Sudah menasihati kita dengan empat mata misalnya, ya, kemudian dengan bicara sopan santun kita masih tidak bisa menerimanya, maka maka yang bermasalah itu diri kita sendiri. Ya, minimal kalau ada orang yang menasihati kita, ya, berterima kasihlah, ucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Anda, ya, karena kebaikan dia telah menasihati kita. Ya, karena kalau tidak ada orang yang menasihati kita, maka kita akan insyaallah kita akan suatu saat akan tersesat. Ada baik ada salahnya, ya. Jadi kita butuh orang untuk menasihati kita. Makanya di sini ayat ini, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan tentang beliau, ya. Beliau itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umatnya. Dan juga ini juga pelajaran untuk kita bahwasanya untuk saling menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya, sampai ayat ini dulu, ya. 10 menit lagi, bukan 5 menit lagi. Oh, 2 menit lagi, ya. Iya. Nanti ayat yang selanjutnya kita bahas, ya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak sekalian? Dipersilakan. Tentang surat Al-Alaq. Tapi memang lumrah kalau seandainya pelajaran tafsir itu jarang ada pertanyaannya. Justru yang banyak pertanyaan itu tentang fikih. Maka saya sarankan kepada bapak-bapak di sini, kalau seandainya ada kajian tentang fikih, maka banyak-banyaklah bertanya. Pelajaran tafsir ini Pak, tujuannya itu untuk meningkatkan keimanan. Kalau pelajaran fikih, entah itu fikih ibadah atau fikih muamalah ataupun yang fikih yang lainnya, itu meningkatkan pengetahuan tentang tata cara beribadah, tata caranya. Kalau tafsir, keyakinan, motivasi,
supaya rajin beribadah. Itu tafsir. Makanya saya tidak heran kalau seandainya ada orang di kajian saya itu kadang tidak ada pertanyaan, ya. Saya tidak heran. Tapi yang saya heran kalau seandainya ada kajian fikih tapi sedikit sekali pertanyaan, itu saya heran. Karena itu tata cara beribadah. Harusnya banyak pertanyaan. Ya seperti itu. Ya, siapa sini Pak Fikih? Tony. Ya, itu harus kita banyak bertanya kepada beliau. Kalau tidak salah masih Arafat sini. Baca ya. Tapi fikih apa beliau? Fikih muamalah ya. Nah, lagi fikih muamalah itu masalah dagang, masalah duit, ya. Nah, itu harus banyak pertanyaan itu. Kalau tidak pajak terjatuh pada riba, ya, terutama riba. Itu luar biasa. Ya, saya kira cukup sampai sini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Saya mohon ampun. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita lanjutkan surat Al-Baqarah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.